Bayangkan kamu tinggal di desa terpencil, ingin kuliah tapi nggak ada kampus terdekat, ongkos ke kota mahal, belum lagi biaya makan, sewa tempat tinggal, dan waktu yang habis di jalan. Di sini kami tim pro berpendapat bahwa pendidikan tinggi seharusnya bisa diakses dari mana saja dan oleh siapa aja. Dan solusinya adalah kuliah daring secara permanen. Bukan untuk ikut-ikutan tren, tapi karena ini lebih masuk akal, lebih murah, dan lebih adil. 6 hal yang harus tim kontra pahami dan tim kontra pertimbangkan. Yang pertama, lebih banyak orang yang bisa kuliah. Hari ini banyak orang yang nggak bisa kuliah, bukan karena malas, tapi karena kampus jauh dari rumah, biaya hidup di kota besar terlalu tinggi, mereka harus kerja sambil kuliah. Dengan kuliah daring, semua itu bukan halangan. Kamu bisa kuliah dari rumah, kamu bisa tetap bantu orang tua, kerja dan merawat anak, kamu bisa kuliah dari desa, gunung, bahkan dari luar negeri asal ada sinyal internet. Selama pandemi, ribuan mahasiswa di NTT dan Papua tetap bisa ikut kuliah online dari kampus-kampus top di Jawa. Kalau itu bisa dilakukan saat darurat kemarin, kenapa nggak bisa dilakukan secara permanen? 2, biaya lebih ringan. Kuliah itu mahal bukan cuma karena SPP, tapi juga bayar kos, kontrakan, ongkos kendaraan tiap hari, makan, buku, dan perlengkapan yang lain-lainnya. Dengan daring nggak perlu ongkos, nggak perlu beli bensin atau ongkos ojek, banyak bahan belajar bisa didapatkan secara gratis lewat online. Buktinya universitas terbuka sudah lama menjalankan sistem seperti ini, dan buktinya banyak orang yang bisa kuliah sambil kerja tanpa harus keluar banyak uang. 3, waktu belajar lebih fleksibel. Nggak semua orang bisa hadir jam 8 pagi, ada yang harus kerja dulu, ada yang lebih mudah menangkap pelajarannya di malam hari. Dengan daring, kuliah bisa ditonton kapan aja, tugas bisa dikerjakan sesuai waktu luang, diskusi bisa dilakukan tanpa harus tatap muka secara langsung, bahkan program online di kampus seperti Binus sudah dipakai banyak mahasiswa yang kerja shift dan tetap bisa lulus tepat waktu. Jadi nggak perlu bolos karena jam kuliah bentrok dengan pekerjaan. Lalu yang keempat, ada lebih cocok untuk di dunia kerja sekarang. Hari ini banyak kantor sudah pindah ke sistem kerja jarak jauh. Bisa kerja lewat Zoom, Google Meet, kirim laporan lewat email, bahkan wawancara kerja dilakukan dari handphone. Kalau dunia kerja saja udah online, kenapa kuliah masih harus tetap stuck di tatap muka terus? Kuliah daring bikin mahasiswa terbiasa presentasi lewat video, kerja kelompok dari jarak jauh, kirim tugas digital bukan kertas. Itu bukan kekurangan, justru persiapan terbaik untuk dunia kerja nantinya. Yang kelima, tetap bisa berjalan walau ada masalah. Kalau kampus fisik banyak gangguan, bisa bikin kuliah berhenti, banjir, gempa, kerusuhan, atau pandemi. Tapi kalau kuliah daring, selama masih ada internet, kelas tetap bisa berjalan dengan lancar. Nggak perlu tunda semester. Waktu pandemi, banyak kampus lumpuh, tapi mereka yang sudah punya sistem daring seperti universitas terbuka atau program online di luar negeri tetap lancar. Lalu yang keenam, belajar lebih menarik dan beragam. Di kelas biasa paling-paling cuma presentasi pakai PowerPoint. Tapi di kelas online bisa ditambahkan video menarik, bisa langsung buka contoh kasus nyata di internet, bisa diskusi lewat chat atau forum. Kuliah jadi nggak membosankan dan bisa diulang-ulang kalau belum paham. Dan banyak kampus besar di luar negeri sudah menjalankan ini. Dan ada 6 hal yang ingin kami tekankan di sini. Yang pertama, kampus fisik cuma privilege, bukan kebutuhan. Bertahun-tahun kita berpikir kuliah itu harus datang ke gedung, duduk di kelas, dengar dosen bicara, tapi kenyataannya ini cuma bisa dinikmati segelintir orang yang punya uang, waktu, dan tinggal dekat kota. Bagi sebagian besar masyarakat, terutama di daerah pelosok atau kalangan pekerja, format kuliah seperti ini bukan hak, tapi kemewahan. Maka kalau kita mau adil, kuliah daring adalah pilihan yang benar. Kedua, belajar itu soal isi, bukan cuma soal bungkusnya aja. Apa gunanya bangunan megah berlantai-lantai dan seragam kampus kalau yang diajarkan ya itu-itu aja, dan aksesnya hanya untuk kalangan tertentu. Yang membuat seseorang cerdas bukan tembok kampus, tapi apa yang dia pelajari dan bagaimana ia memahaminya. Format daring tidak mengurangi isi, justru memperluas isi dan cara belajar itu sendiri. Yang ketiga, dunia nyata sudah digital, masa kuliah masih jadul-jadul aja. Kita kerja pakai Zoom, belanja pakai aplikasi, bahkan konsultasi dokter pun bisa online sekarang. Lalu kenapa kuliah harus tetap pakai cara lama, datang pagi-pagi, absen, duduk diam, dengar dosen bicara? Justru dengan daring mahasiswa belajar cara kerja zaman sekarang, mandiri, fleksibel, digital. Kalau kuliah tetap kuno, maka mahasiswa akan tertinggal dari dunia nyata. 4,
Yang daring itu bukan murahan, tapi tangguh dan canggih. Orang sering bilang kalau kuliah daring itu tidak seberkualitas kuliah tatap muka. Tapi kenyataannya kampus-kampus top dunia seperti Harvard, Stanford semua sudah menawarkan program daring dan sertifikatnya diakui dunia kerja. Daring bukan pilihan murahan, daring itu cara kita bertahan dan berkembang dalam dunia yang cepat berubah. 5. Pendidikan itu hak, bukan undian siapa tinggal di kota. Selama ini yang bisa kuliah tinggi adalah yang tinggal dekat kampus, punya uang, dan bisa tinggalkan rumah. Tapi bagaimana dengan anak petani di pelosok, ibu rumah tangga yang ingin lanjut kuliah, anak buruh pabrik yang harus kerja pagi sore? Apakah mereka tidak berhak dapat pendidikan? Daring adalah jawaban untuk memberi hak itu kepada semua orang, bukan hanya orang-orang yang beruntung ataupun orang-orang tertentu. 6. Kalau kita serius mau melakukan pemerataan, inilah satu-satunya jalur yang harus kita jalankan. Pemerintah suka bicara soal pemerataan pendidikan, tapi pemerataan itu bukan cuma bangun gedung kampus baru. Pemerataan itu adalah membuat siapapun bisa kuliah dari manapun, dan itu cuma bisa dilakukan kalau kita berani mengubah format dari fisik ke daring, dari mahal ke terjangkau, dari terbatas ke inklusif. Pihak lawan mungkin akan bilang sistem sekarang juga bisa diperbaiki tanpa harus daring. Tapi yang kami tawarkan bukan tambal sulam. Kami ingin tingkatkan semuanya dari dasar, cara belajar, cara mengakses ilmu, cara menyesuaikan dengan dunia kerja. Sistem lama hanya cocok untuk mereka yang bisa datang. Sistem daring cocok untuk semua orang. Itulah kenapa kami lebih unggul. Apa yang dikhawatirkan dalam daring? Hilang interaksi, kurang disiplin. Semua itu bisa disesuaikan. Tapi coba lihat apa yang didapatkan dari daring. Anak desa bisa kuliah, ibu pekerja bisa lanjut S2, anak-anak disabilitas bisa kuliah tanpa khawatir kehambatan fisik. Kami tidak hanya menawarkan sistem pengganti, kami menawarkan sistem yang lebih adil dan lebih siap menghadapi zaman. Jadi, mari kita jujur, sistem lama gagal menjangkau semua, dan sistem kami dengan kuliah daring permanen menutup celah itu. Karena kami tidak ingin hanya sebagian orang yang bisa kuliah. Kami ingin semua orang punya kesempatan yang sama. Pandemi COVID-19 telah membuka mata kami, pendidikan bisa dijalankan dengan baik dengan sistem daring. Bangga menjadi tim pro, terima kasih.